Grafik sebelah kiri menunjukkan pasar tenaga kerja dengan suplai yang sangat elastis. Suplai tenaga kerja sangat elastis karena pekerja selalu bisa memilih pekerjaan lain di kota tersebut atau bekerja di restoran di kota tetangga. Untuk memudahkan, kita asumsikan bahwa suplai tenaga kerja yang tersedia di restoran elastis sempurna, jadi bentuknya horizontal. Pada keseimbangan pasar awal di titik A, upahnya adalah $8 per jam dan jumlah tenaga kerja 1.000 jam. Ketika pajak diberlakukan dan restoran menanggung seluruh beban pajak karena permintaan untuk makanan restoran sangat elastis, restoran akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Kurva permintaan di pasar tenaga kerja restoran bergeser ke bawah dari D1 ke D2. Tapi karena penawaran tenaga kerja elastis sempurna, upah tidak turun dan pekerja tidak menanggung pajak ini. Kalau pemilik restoran mencoba membayar pekerja mereka dengan upah yang lebih rendah dari $8, para pekerja bisa langsung memilih untuk berhenti dan bekerja di tempat lain. Sekarang, kurva permintaan di pasar tenaga kerja restoran bergeser ke bawah dari D1 ke D2. Tapi karena penawaran tenaga kerja elastis sempurna, upah tidak turun dan pekerja tidak menanggung beban pajak ini. Kalau pemilik restoran mencoba membayar pekerja mereka dengan upah yang lebih rendah dari $8, para pekerja bisa langsung memilih untuk berhenti dan bekerja di tempat lain. Sekarang kita perhatikan pasar modal untuk restoran. Di jangka pendek, setelah berinvestasi di restoran, sekarang kita perhatikan pasar modal untuk restoran. Di jangka pendek, setelah berinvestasi di restoran, pemilik modal mengalami jalan buntu. Tidak bisa mengeluarkan uang yang telah dihabiskan untuk membeli kompor, meja, dan gedung, dan lain sebagainya ya. Pemilik modal bisa saja menjual kembali barang-barang seperti kursi, meja, dan bangunan, tapi pada kenyataannya pemilik modal hanya menerima sebagian kecil dari uang yang sudah dikeluarkan ketika membeli barang-barang tersebut. Jadi penawaran modal mungkin pada kenyataannya tidak inelastis sempurna. Tapi untuk mempermudah penawaran modal kita asumsikan inelastis sempurna. Ekilibrium awal di pasar modal ada di titik A dengan tingkat pengembalian modal adalah 10% di R1 ya. Dan investasi di restoran adalah 50 juta dolar. Karena pajak ditanggung sepenuhnya oleh restoran, restoran akan mengurangi permintaan mereka terhadap modal, sama halnya dengan mengurangi permintaan tenaga kerja. Modal juga Karena pajak ditanggung sepenuhnya oleh restoran, restoran akan mengurangi permintaan mereka terhadap modal, sama halnya dengan mengurangi permintaan tenaga kerja. Modal juga bernilai lebih rendah ketika restoran dikenai pajak atas makanan yang mereka produksi, sehingga restoran hanya akan meminta modal dari mereka yang bersedia mengenakan tingkat pengembalian yang lebih rendah. Permintaan yang lebih rendah tercermin dalam penurunan kurva permintaan dari D1 ke D2. Keseimbangan baru berada di titik B dengan tingkat pengembalian yang lebih rendah, yaitu 8%. Karena suplai modal tidak elastis dalam jangka pendek, pemilik modal akan menanggung pajak makanan dalam bentuk pengembalian yang lebih rendah atas investasi mereka di restoran. Interest rate-nya jadi lebih rendah. Jadi, ketika pemerintah memungut pajak atas makanan restoran, pada akhirnya beban pajak akan ditanggung oleh investor restoran.
Pada jangka panjang, suplai modal lebih elastis. Investor bisa menutup atau menjual restoran, memindahkan uang mereka dari restoran dan menginvestasikannya di tempat lain. Ada banyak pilihan substitusi untuk berinvestasi di restoran tertentu di kota lain. Kalau tenaga kerja dan modal sangat elastis pada jangka panjang, siapa yang kemudian menanggung pajak? Salah satu faktor produksi yang digunakan restoran dan bersifat inelastis adalah lahan. Suplai lahan jumlahnya tetap. Jadi, ketika tenaga kerja dan modal dapat menghindari pajak, satu-satunya cara restoran dapat tetap buka adalah kalau mereka membayar sewa yang lebih rendah atas tanah mereka. Cakupan pajak juga penting untuk menganalisis tax insidency. Kalau pemerintah mengenakan pajak restoran di seluruh provinsi, misalnya bukan hanya kota, permintaan di pasar output jadi kurang elastis dan konsumen menanggung sebagian beban. Suplai tenaga kerja juga kurang elastis. Pajak yang cakupannya lebih luas lebih sulit dihindari sehingga respon produsen dan konsumen terhadap pajak akan lebih kecil dan lebih inelastis. Ada juga potensi spillover effect ke pasar output lain akibat pajak restoran, tidak hanya pasar input. Misalkan pajak restoran dikenakan di seluruh daerah yang kemudian menaikkan harga makanan. Akan ada efek income bagi konsumen, sehingga terjadi peningkatan konsumsi barang-barang pengganti makanan restoran, seperti makanan di rumah. Dan konsumsi barang-barang komplement dari makanan restoran menjadi berkurang, seperti jasa valet parking misalnya, atau jasa yang lainnya. Analisis general equilibrium harus memperhitungkan efek di pasar lain ini.